Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-21, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan di ayatnya yang kedua. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bagaimana seorang Manasye, seorang raja Yehuda itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, ketika berbicara tentang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tentunya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin ketika seorang pemimpin melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena bukan hanya dirinya saja yang mendapatkan konsekuensinya, tetapi juga umatnya, orang-orang yang ada di dalam pimpinannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini tentunya mengingatkan kita sebagai seorang pimpinan mungkin, atau sebagai seorang kepala keluarga mungkin. Ini mengingatkan bagaimana seharusnya kita bersikap. Ketika kita diberikan kekuasaan, apakah kita menyalahgunakan kekuasaan kita dengan kita melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Karena konsekuensinya bukan hanya tentang pekerjaan kita, status kita, tetapi juga bisa berdampak kepada apa yang dipercayakan kepada kita. Apakah itu pekerjaan, apakah itu pelayanan, apakah itu juga keluarga. Yang tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita yang juga akan menerima segala konsekuensinya. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita kembali bagaimana seharusnya kita yang diberikan kepercayaan memimpin misalnya di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, ataupun di dalam pelayanan, untuk memiliki sikap hati yang taat, yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita sudah tidak lagi takut akan Tuhan, kita sudah tidak lagi taat akan Tuhan, akan sangat mungkin kita akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan yang tentunya hal ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita hidup taat, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh-Nya. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Kita mendapatkan anugerah keselamatan. Yang tentunya Allah kita mau sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan boleh hidup sungguh-sungguh lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya Tuhan rindu setiap kita meresponi pengorbanannya dengan kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tentunya ketika kita tidak melakukan kejahatan bukan karena kita takut hukuman, bukan karena kita takut konsekuensi yang akan kita terima. Tentunya kita taat melakukan kehendak-Nya karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita menyadari akan pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Mari setiap kita yang diberikan kepercayaan, entah sebagai kepala keluarga, atau kepala pimpinan, atau apapun itu yang Tuhan percayakan di dalam diri kita hari ini. Mari kita kerjakan semuanya dengan tanggung jawab yang baik. Kita tahu Tuhan memilih kita, Tuhan mau memakai kita, dan kiranya setiap kita boleh melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik dan didapatinya setia sampai akhir hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami sadar apa yang Tuhan percayakan bagi kami hari ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar kami bisa jatuh, kami bisa gagal. Oh Tuhan, tolong ingatkan kami
Dan kiranya kami dengan apa yang Engkau percayakan, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan baik. Apapun tugas, pekerjaan, pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami hari ini, kiranya setiap kami bisa mengerjakannya dengan baik. Ampuni akan kegagalan dan kelemahan kami, dan kiranya Engkau boleh menolong dan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu, kiranya Engkau terus menopang dan memampukan kami di dalam kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini boleh menolong kita dan memampukan kita untuk kita boleh melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.